Assalamualaikum semua, berjumpa lagi dengan saya di channel One Mas Movie. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke, di video ini gue bakal merangkum sebuah alur cerita film yang sangat berbeda dengan alur cerita film di video-video saya sebelumnya. Karena di video ini gue bakal merangkum sebuah film animasi yang berjudul Showland, yang mana di film animasi ini menceritakan seorang yang bernama Tang San, seorang murid bela diri dari sekte Tang yang mempelajari ilmu terlarang, sehingga dari hal itu ia pun harus dihukumi mati oleh ketua sekte tersebut. Dan di sini diceritakan Tang San berhasil lolos dari kejaran ketua sekte. Namun bukannya berlari semakin jauh, malah ia menuju ke sebuah jurang api dan menjatuhkan diri ke dalam jurang tersebut. Dan bukannya mati yang seperti Tang San harapkan, malah tak dia sangka Tang San pun hidup kembali menjadi seorang bocah yang hidup di dunia yang sangat berbeda dari dunia sebelumnya. Dan tanpa banyak spoiler di awal, jadi langsung saja kita masuk ke ceritanya guys. Di awal cerita memperlihatkan seseorang yang bernama Tang San, dan kisah akan berfokus kepadanya. Ini orangnya, ia adalah murid jenius di dunia bela diri sekte Tang. Namun karena ia mempelajari ilmu tanpa izin dari ketua sekte Tang tersebut, Tang San dianggap sebagai pengkhianat yang harus mendapatkan hukuman yang sangat berat karena perbuatannya tersebut. Dan saat ini ia sedang dikejar oleh ketua sekte Tang untuk ditangkap lalu kemudian dijatuhi hukuman mati. Saat aksi kejar-kejaran berlangsung, Tang San sangat mahir mengamalkan teknik-teknik rahasia yang sebelumnya berhasil ia pelajari. Sehingga dari hal itu semua serangan-serangan dari ketua sekte dapat dengan mudah ia hadapi. Walaupun di saat ketua sekte mengeluarkan jurus andalannya berupa jarum beracun, Tang San dengan mudah membaca gerakannya dan berhasil menepis semua jarum itu dengan tangan kebal yang telah ia miliki. Dan aksi kejar-kejaran tersebut berlangsung sangatlah lama, sampai-sampai malam pun tiba. Dan Tang San pun berlari menuju Devil Throne, yaitu tempat di mana seseorang yang dianggap telah melakukan kesalahan berat harus dihukum mati. Di sini Tang San menuju jurang api dan berniat untuk mengakhiri hidupnya dengan menjatuhkan diri ke dalam jurang api tersebut. Hal itu bukan berarti ia menyerahkan diri, karena ilmu rahasia yang berhasil ia pelajari mampu menandingi dan menghabisi ketua sekte Tang tersebut. Tapi tak lain hal itu ia lakukan karena Tang San menyadari jika memasuki perpustakaan sekte rahasia dan mempelajari ilmu dari sekte rahasia tanpa izin, hukuman yang pantas itu hanyalah kematian. Dan sebelum ia menjatuhkan diri ke dalam jurang api tersebut, Tang San berkata kepada ketua sekte Tang bahwa yang ia lakukan bukanlah kesalahan, karena skill rahasia yang ia pelajari tidak pernah Tang San bocorkan ke siapapun. Selanjutnya Tang San mengeluarkan skill tertinggi sekte Tang, yaitu Ranking Buddha Lotus, yang mana itu membuat ketua sekte terkejut dengan hal itu, karena melihat keberhasilan Tang San mempelajari skill tersebut. Dan Tang San pun mengeluarkan senjata rahasia untuk diserahkan, sekaligus sebagai hadiah terakhir kepada ketua sekte sebelum Tang San mati. Ibarat kaca yang tak lupa dengan kulitnya, hal itu karena Tang San masih menganggap dirinya masih sebagai murid dari ketua sekte dan anggota dari Tangmen. Untuk kemudian Tang San berkata kepada ketua sekte jika ia sekarang melepas semua yang ia miliki dari Tangmen, sekaligus tidak membawa apapun saat akhir hayatnya. Dan akhirnya ia pun menjatuhkan dirinya ke dalam jurang api tersebut. Terlihat ketua sekte mencoba untuk menghentikan Tang San, namun ia sudah terlambat dan ketua sekte dibuat menyesal akan kematian Tang San itu. Dan pada saat bawahnya mengatakan jika Tang San pengkhianat, ketua sekte langsung membantah perkataan itu jika Tang San bukanlah pengkhianat. Tang San yang telah berani mengorbankan hidupnya yang untuk membuktikan jika ia tak bersalah. Dan juga Tang San berhasil menguasai skill terbesar dari sekte Tang, sekaligus tak luput sebelum skill itu ditemukan. Dan tak hanya itu, terakhir sebelum akhir hayatnya, Tang San juga menyerahkan hadiah terakhir kepada ketua sekte berupa senjata mematikan. Sehingga dari hal itu lagi-lagi membuat ketua sekte kagum dengannya
Dan selanjutnya ketua sekte juga mengatakan jika Tang San masih hidup, ia akan menjadikannya penerus untuk sekte master miliknya. Di sisi lain, saat Tang San masih dalam keadaan melayang terjun bebas menuju dasar jurang, ia dibuat kebingungan dengan keadaannya saat itu. Karena bukannya mati seperti yang ia harapkan, malah ia kembali hidup menjadi seorang bayi di pangkuan ayahnya yang terkulai tak berdaya karena melindungi dirinya dari serangan para penjahat. Dan sehingga ibunya saat itu mengorbankan dirinya dengan mengeluarkan kekuatan penuh, sehingga dari hal itu ibunya meninggal. Dan singkat cerita memperlihatkan sekarang Tang San menjadi bocah yang genap berusia 6 tahun yang sedang bersemedi di sebuah bukit dan mengingat kejadian saat ia melompat dari tebing dan terjun ke dasar jurang yang secara tiba-tiba ia berada di dunia itu, dan dunia itu dinamai sebagai daratan Dolu. Dan sekarang Tang San mencoba semua skill yang ia kuasai saat sebelum hidup kembali di dunia itu. Namun semua skill yang ia kuasai sangat sulit untuk dilatih kembali. Bahkan skill kegelapan langit yang pernah ia kuasai yang mempunyai 9 level, karena berbeda di dunia itu dengan dunia Tang San berasal, sekarang level 1 pun sulit untuk ia amalkan. Dan kemudian Tang San pun pulang menuju rumahnya yang berada di sebuah desa yang mana sebagian besar pekerjaan orang di desa tersebut merupakan penjual sayuran. Setibanya di rumah, Tang San langsung mempersiapkan dan menghidangkan makanan untuk ayahnya. Nah, jadi di sini Tang San mempunyai nama Qiao Shan dan dia tinggal dengan ayahnya seorang. Dan sampai saat ini masih belum ditunjukkan apa latar belakang dan pekerjaan ayahnya. Selanjutnya seorang kakak yang merupakan kepala desa memanggil untuk menjemputnya. Yang ternyata kepala desa itu mengajak Tang San dan bersama bocah seumurannya untuk mengetahui bentuk dari martial soul-nya nanti. Dan martial soul tersebut merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang. Dapat dilihat saat orang tersebut genap umur 6 tahun. Juga martial soul mempunyai bentuk yang berbeda-beda yang dapat dimanfaatkan pemiliknya dalam membantu pekerjaannya, bahkan dalam melindungi diri. Dan selanjutnya sesampainya di suatu tugu, kakek tersebut menjelaskan jika tugu itu merupakan tanda kemuliaan saat desa itu masih dalam masa kejayaannya. Dan saat itu juga tiba-tiba muncul seseorang. Dia merupakan guru jiwa perang yang berasal dari kota Noudin yang datang di desa itu dengan maksud untuk membimbing dalam membangkitkan martial soul milik Tang San dan beberapa bocah yang umurnya 6 tahun tersebut. Tak lama kemudian mereka bersama guru jiwa memasuki sebuah bangunan. Di sisi lain, kakek kepala desa tetap berada di luar. Nampak beliau sangat cemas dan berharap salah satu dari mereka terdapat bocah yang berpotensi menjadi Spirit Master. Dan kemudian di dalam mereka diminta untuk berbaris. Namun di sini Qiao Shan berada dalam urutan terakhir. Lalu sang guru jiwa pun memperkenalkan dirinya, yang ternyata ia bernama Su Yuntao. Setelahnya guru jiwa mengeluarkan sesuatu untuk melakukan pembangkitan jiwa para bocah-bocah tersebut. Lalu guru jiwa mengeluarkan martial soul-nya yang berupa serigala penyendiri. Dan selanjutnya apa yang terjadi? Salah satu dari mereka diminta untuk maju dan mengangkat tangannya, yang ternyata bocah itu mempunyai martial soul bertipe alat yang berupa sebuah sabit. Dari hal itu guru jiwa berkata jika sebuah sabit bisa menjadi martial soul yang sangat berguna jika terdapat kekuatan jiwa. Namun karena bocah tersebut tidak mempunyai kekuatan jiwa, sehingga martial soul yang dia miliki tidak dapat menjadikannya sebagai Spirit Master tanpa adanya kekuatan jiwa yang dia miliki. Dan satu persatu dari mereka yang diminta maju ke depan juga mempunyai martial soul bertipe alat, akan tetapi tidak mempunyai kekuatan jiwa. Sementara itu yang menjadi giliran terakhir merupakan Tang San. Saat ia maju ke depan terdapat sesuatu berbeda darinya jika dibandingkan dengan bocah-bocah sebelum dia.
Tang Shan mengeluarkan dua martial soul sekaligus, yang berupa rumput perak biru di tangan kanan dan palu di tangan kiri. Namun, Tang Shan menutupi martial soul di tangan kirinya, dan guru jiwa tak mengetahui hal itu. Yang dia ketahui, Tang Shan hanya mempunyai martial soul yang berupa rumput perak biru. Karena guru jiwa menganggap jika rumput perak biru merupakan lambang tidak berguna, sehingga dari itu guru jiwa meminta bocah-bocah tersebut pergi. Namun di sini Tang Shan masih tetap di situ, karena sebelumnya guru jiwa belum memeriksa kekuatan jiwanya. Dan di saat guru jiwa memeriksa kekuatan jiwa milik Tang Shan, guru jiwa dibuat terkejut atasnya. Saat melihat kristal yang disentuh Tang Shan bersinar begitu kuat, dan itu menandakan jika Tang Shan mempunyai kekuatan jiwa yang sangat dahsyat. Dan guru jiwa menganggap jika Tang Shan mempunyai potensi menjadi Spirit Master, karena dia terlahir dengan kekuatan jiwa penuh. Guru jiwa berkata kepadanya, jika Tang Shan menjadi Spirit Master, dia akan menjadi Spirit Master dengan peringkat tertinggi, di mana Spirit Master dengan kekuatan jiwa terendah disebut peringkat 1 Spirit Master. Dan Spirit Master kekuatan jiwa penuh dari lahir merupakan Spirit Master peringkat 10, yang merupakan peringkat tertinggi dari tingkatan Spirit Master. Namun cukup disayangkan, Tang Shan mempunyai martial soul berupa rumput perak biru, yang bukan berupa tipe alat. Sehingga dari hal itu guru jiwa pamit untuk pergi meninggalkannya dengan penuh rasa kecewa. Di sisi lain, kakek Jack yang merupakan sang kepala desa sangat gelisah menunggu kabar dari hasil pemeriksaan martial soul tersebut. Dan saat kakek Jack bertanya kepada guru jiwa, dia dibuat terkejut ketika mengetahui Tang Shan mempunyai kekuatan jiwa penuh dari lahir, namun memiliki rumput perak biru sebagai martial soul-nya. Dan di sini guru jiwa menolak permohonan kakek Jack untuk melatih Tang Shan, karena guru jiwa menganggap martial soul rumput perak biru sulit untuk ditingkatkan dan pada akhirnya akan tidak berguna. Namun kakek Jack yang mengetahui potensi Tang Shan, karena kekuatan jiwa penuh yang Tang Shan miliki, kakek Jack tak menyerah begitu saja. Beliau menawarkan kepada Tang Shan untuk belajar menjadi Spirit Master di sekolah khusus. Namun di sisi lain, Tang Shan tidak akan pergi tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dari ayahnya. Sehingga dari hal itu kakek Jack mengantarnya pulang bersamanya, dengan harapan mendapatkan izin dari ayah Tang Shan. Sesampainya di rumah, kakek Jack mengatakan semuanya jika Tang Shan mempunyai kekuatan jiwa penuh, namun ia mempunyai rumput perak biru sebagai martial soul-nya. Sekaligus ia berkata jika ia akan mengirimkan Tang Shan ke kota Nuvo di Akademik Spirit Master, bahkan desa yang akan menanggung semua biayanya. Namun di sini lagi-lagi kakek Jack dibuat kesal ketika ayahnya Tang Shan masih mempertimbangkan dan mengatakan tidak untuk kepergian Tang Shan tersebut. Terima kasih untuk kalian yang menonton video ini sampai akhir. Dan segitu saja untuk penjelasan singkat Soul Land episode 1 dan 2-nya. Jangan lupa untuk like and subscribe channel ini, supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari episode 3 dan 4 animasi film Soul Land ini. Dan akhir kata, sampai jumpa di video saya selanjutnya.